Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah di ibadah Minggu tanggal 23 Juli Gereja Safari Park Baptis Indonesia Fellowship. Saya menyambut kepada Bapak Ibu Saudara yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti secara online baik di Facebook maupun di YouTube. Kiranya Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti di minggu-minggu berikutnya dan bersama-sama dengan kami beribadah dan berbakti di tempat ini. Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan dan ingatkan bagi kita semua untuk bisa sama-sama hadir di ibadah doa setiap hari Rabu jam 6 sore di tempat ini, dan ada pelatihan musik bagi teman-teman yang mau belajar musik bisa datang di hari Kamis jam 6. Tempat ini kita bisa membangun, melengkapi diri kita dengan bisa bermain musik. Dan juga ada doa fajar setiap hari Rabu jam 5:30 pagi. Dan kita berdoa juga untuk persiapan kita untuk ibadah perayaan ulang tahun Gereja SPPF di bulan Agustus tanggal 20. Kiranya kita bisa sama-sama hadir di ibadah perayaan ulang tahun Gereja SPPF yang ke-10. Biarlah semua apa yang dipersiapkan, apa yang diacarakan di nanti tanggal 20, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk mengingatkan kepada kita semua bisa terus bersama-sama dengan kami tumbuh di dalam Gereja SPPF. Saya minta kita semua untuk satu dulu sejenak mempersiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Mazmur 9 ayat 2. Kita datang kepada Tuhan. Kita mengucapkan rasa syukur kita sebab anugerah Tuhan kita ada di tempat ini. Dan mengucapkan terima kasih Yesus. Hanya anugerah membuat kita hidup sampai sekarang.
Kami bersyukur atas semua yang Kau berikan, berkat kemurahan Tuhan selalu menyertai kami Tuhan. Ini kami Tuhan, kami datang dengan rasa syukur kami mau naikkan puji-pujian kami Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Kiranya Kau memberkati kami dalam ibadah kami ini Tuhan. Biarlah kami bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan dengan puji-pujian kami. Kami juga siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan hamba-Mu Pendeta David Kolil Tuhan. Kiranya apa yang sudah dipersiapkan itu berasal daripada Engkau saja Bapa. Kami siap untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami ini dalam nama. Haleluya. Amin. Shalom. Masih tetap sukacita. Sebab Allah kita Allah sanggup. Kita mau naikkan pujian kita dan rasa syukur kita. Kita naikkan pujian nyanyi bagi ini. Kini saatnya kita akan memberikan persembahan kita sebagai rasa syukur kita, cinta kita kepada Tuhan kita, karena Tuhan kita sudah memberikan berkat-Nya kepada kita semua. Panggilan memberi yang terambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan perhiasan kekudusan. Sambil atau persembahan dari kita naikkan pujian Bapa Surgawi memelihara. Bapa
Uya dan kita pimpin dalam persembahan. Mari kita berdoa, Bapak Ibu sekalian. Tuhan Bapa yang bertata di kerajaan sorga, Tuhan Engkau yang maha besar, Tuhan Engkau yang maha mulia. Segala puji syukur kami naikkan. Kami ingin menyenangkan Tuhan, kami ingin mempersembahkan segala apa yang kami miliki kepadamu Tuhan. Baik harta kami, berkat-berkat yang Tuhan telah curahkan pada kami. Biarlah kami selalu memuliakan Tuhan, dan Tuhan selalu memberkati kami, menjadikan kami alat-alat-Mu Tuhan untuk memperbesar kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat yang Tuhan telah percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan dan selalu memberkati persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa kami. Amin. Pembacaan firman terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 11. Nah, saya undang Bapak Ibu untuk berdiri, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Sekali lagi, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Amin. Nanti akan disampaikan oleh hambanya. Tetap berdiri, kita ambil pujian. Firman berkata dengan saya. Jiwaku
surga, kami sangat mengucap syukur karena Engkau senantiasa menyertai kami. Engkau selalu baik akan kami. Sebenarnya Engkau telah mengasihi kami dan telah mengutus anak tunggal-Mu menjadi tebusan dosa kami, yang rela menyerahkan diri di kayu salib, dikorbankan, dimakamkan, dan puji Tuhan, pada hari ketiga Tuhan Yesus bangkit hidup kembali dan tetap hidup sebenarnya. Diangkat ke surga di mana Dia bertakhta di sebelah kanan Sang Bapa di surga sampai hari ke depan, hari Tuhan, ketika Tuhan Yesus akan kembali dan akan mengangkat kami juga bersama dengan Dia selama-lamanya. Wow, itu pengharapan kami dan itu alasannya yang kami beribadah pada pagi ini. Dan juga kami serahkan hidup kami sebagai anak-Mu, sebagai memang keluarga-Mu. Kami sudah menjadi tubuh-Mu, gereja yang memang bersama-sama bertumbuh dan melayani Engkau. Ingatkanlah kami pada pagi ini melalui firman-Mu betapa pentingnya tubuh Kristus. Kami sebagai orang yang percaya berkumpul, beribadah bersama-sama, saling mengasihi, saling mendorong, saling menegur, saling membangun rasa syukur. Sebenarnya itu komunitasnya yang paling baik dan paling yang kami perlukan. Biarlah nama Tuhan Yesus dimuliakan pada pagi ini melalui firman-Mu untuk kemuliaan Sang Bapa di surga. Dan atas nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan berduduk kembali. Wah, luar biasa kesempatan ini. Saya sekeluarga boleh beribadah bersama-sama dengan SPBF. Sebenarnya ini yang pertama kali kami beribadah di sini. Walaupun sebenarnya sejarah kami dengan Safari Park ini sudah lama sebenarnya. Itu juga cerita yang sangat menarik. Sebenarnya waktunya singkat pada hari ini. Berarti saya sekeluarga harus kembali supaya bisa lanjut bercerita tentang kebaikan Tuhan. Bagaimana Tuhan memanggil kami dari Amerika Serikat ke Indonesia ini untuk melayani. Bagaimana Tuhan mempertemukan keluarga saya bersama dengan keluarga Sumambau dan Safari Park ini. Dan itu sejarah lama sebenarnya. Jauh sebelum aku lahir. Dan sebenarnya luar biasa karena Tuhan sedang karyakan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Memang tidak mungkin kita bisa menduga kebesaran Tuhan dan bagaimana Dia mau merencanakan sesuatu yang luar biasa di antara kita sebenarnya. Cuma kita harus serahkan hidup kita seluruhnya kepada Tuhan dan Dia akan melakukan mujizat, keajaiban yang tidak bisa diduga, ya, sebenarnya tidak akan diharapkan, tapi Dialah Tuhan segala Tuhan. Dialah berdaulat atas segala sesuatu dan Dia sangat mengasihi kita dan luar biasa. Sebenarnya keluarga saya mendarat di Indonesia pada tahun 2012. Berarti sudah menjelang 11 tahun di Indonesia, puji Tuhan. Dan memang kami mulai ada kerjasama dengan keluarga Sumambau dan Taman Safari ini sejak tahun 2015. Sudah lama, ya. Nah, itu sebenarnya karena kami ada hati besar untuk melayani Tuhan dan menjangkau jiwa di Indonesia ini sebenarnya. Nah, pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang kerohanian bertumbuh di dalam komunitas yang baik. Sebenarnya kita semuanya perlu komunitas, ya, dan kita cari komunitas. Memang itu yang sesuatu yang saya amati ketika aku ada di Indonesia.
Orang Indonesia sangat suka memang seruan perkumpulan orang ya, yang kerumunan orang yang besar itu. Saya suka lari dan sebenarnya di sini ada memang perkembangan lomba lari di Indonesia. Tapi bukan karena orang mau menjadi pelari yang cepat. Itu karena, ada seruan orang di situ, itu ramai dan luar biasa, ada kumpulan orang yang tidak bisa dihitung dan memang ada sebenarnya senam pagi juga ada kegiatan, ada memang hasilnya ada medal itu dan luar biasa, tapi itu karena orang mau menjadi komunitas ya. Juga ada komunitas di sini yang terikat karena safari park ya. Tapi lebih daripada itu, kita ada komunitas di dalam Kristus. Dan itu ikatannya yang paling pentingnya dan paling kuat. Memang bagaimana orang dari Amerika Serikat, orang dari Jawa, orang dari sebenarnya Nias atau Sulawesi atau Ambon atau manapun di seluruh Indonesia dan di dunia bisa berkumpul pada hari Minggu untuk ada satu hatinya. Itu karena Kristus, karena Tuhan Yesus. Nah, dan di dalam komunitas itu kita akan bertumbuh bersama-sama. Nah, di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai dengan 11, memang ini salah satu surat yang ditulis Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Nah, itu jemaatnya yang menarik karena saat Rasul Paulus sedang melayani di situ dan menjangkau jiwa, memang ada yang percaya dan ada yang juga tidak suka apa yang sedang terjadi dan menganiaya jemaat yang baru itu di Tesalonika. Sampai ada seorang yang namanya Jason ya, Jason yang dibawa untuk dipukulin karena dia sedang memberikan tumpangannya kepada Rasul Paulus dan lain-lain. Tapi di antara itu memang dibangun gereja, komunitas. Nah, dan Rasul Paulus tidak lama bersama dengan mereka dan dia harus memang kembali kepada mereka dan juga menulis surat-suratnya untuk membangun imannya mereka. Dan ini salah satu suratnya, ada dua yang di Alkitab, 1 Tesalonika, 2 Tesalonika. Tapi dia mau mengingatkan mereka beberapa kebenaran tentang Tuhan Yesus dan bagaimana Tuhan Yesus pasti akan kembali. Dan semuanya yang ada di dalam Kristus memang tidak harus khawatir. Memang akan dibangun juga, bangkit juga bersama-sama dengan Kristus ketika dia kembali. Di antara kita yang masih ada, bila Tuhan Yesus kembali hari ini, yang sudah mati di dalam Kristus akan bangkit dulu dan diangkat bersama dia. Kemudian kita langsung bersama ke surga dengan Tuhan Yesus. Luar biasa. Dan itu penghiburan hati kita yang mendorong mereka. Tapi juga menjadi sesuatu kenyataan yang memperhatikan seseorang. Ya, sebenarnya Rasul Paulus mau memperhatikan mereka untuk berjaga-jagalah. Itu yang pertama ya. Marilah kita berjaga-jaga karena hari Tuhan sudah dekat. Tuhan Yesus akan kembali. Apakah kita sudah siap atau belum? Itu sebenarnya apa yang ditulis Rasul Petrus ya. Ketika dia bilang berjaga-jagalah karena lawanmu si iblis sedang berkeliling-keliling dan mengaum-aum dan sedang mencari orangnya yang bisa ditelangnya. Nah, tapi harus kita berjaga-jaga karena memang lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Memang ada kesulitan, ada penganiayaan di Indonesia ini, juga ada yang di seluruh dunia. Kita bisa diperkuatkan dalam iman oleh pengenalan itu dan juga pegang teguh kepada iman kita. Sebenarnya sebagai komunitas yang setempat dan komunitas yang besar-besar itu, yang keluarga besar kita, semua orang yang percaya di seluruh dunia. Kita tidak sendirian sebenarnya dan harus berjaga-jagalah.
Karena juga seperti yang ditulis di Matius pasal 25, ada perumpamaan 10 gadis ya. Mereka sedang menantikan mempelai memang lelaki itu yang akan menikah ya. Mereka ada pelita dan minyak, tapi ada 5 yang bijaksana yang bawa cukup banyak minyak, tapi ada 5 gadis bodoh yang tidak bawa secukupnya minyak. Maksudnya itu sebenarnya harus kita siapkan hatinya senantiasa. Siapa tahu kapan Tuhan Yesus akan kembali. Apakah dia akan menemukan kita sudah siap atau memang tidak ada minyak di pelita kita. Sebenarnya kalau tidak ada minyak harus dibeli, tapi kalau kembali mempelai laki-laki itu sudah masuk ke dalam ruang pernikahannya dan pintu tertutup, nggak boleh masuk ya. Cuman yang sudah siap untuk Tuhan Yesus kembali. Berarti di antara komunitas kita harus berjaga-jagalah hatinya, siapkan dirinya untuk kedatangan kembali Tuhan Yesus ya. Kemudian memang marilah kita mengenakan perlengkapan rohani. Itu caranya untuk berjaga-jagalah hatinya. Mengenakan perlengkapan rohani itu seperti yang telah tertulis sebenarnya di 1 Tesalonika pasal 5 itu, sebab yang 6 dan berikutnya. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zuriahkan iman dan kasih, dan berketopangkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, itu sama dengan yang tertulis di Efesus pasal 6 ya, yang perlengkapan. Ada ketopang ya, ada ketopong, maaf. Ketopong juga ada berbaju zuriah, itu kata yang susah untuk saya ya. Karena cara digunakannya, karena pada masa ini saya bukan prajurit ya, atau yang harus kenakan itu. Tapi dalam Kristus ya harus pakai baju yang memelihara hati kita ya. Dan juga sebenarnya ada yang ikatan pinggang ya, yang bisa memang ikat iman kita. Dan juga memang ada kakinya yang sudah disiapkan untuk membawa kabar baik kepada orang lain, dan membawa perisai ya, yang membela semua memang anak panah itu dari si iblis. Dan juga pedang, yaitu firman Tuhan. Kita harus kenakan semua perlengkapan itu untuk memang sungguh-sungguh berjaga-jagalah hati dan budi akal budi maaf. Dan sebenarnya itu penting ya, kita menjaga akal budi dan hati kita, tapi di antara komunitas. Karena memang seorang prajurit tidak menghadapi lawanannya sendirian sebenarnya. Ada memang semua yang dalam kumpulannya prajurit itu yang bersama-sama, supaya ada yang bisa lihat ke depan, ada yang bisa lihat ke belakang, ke kanan, ke kiri. Kita sebenarnya harus bersama-sama berjaga-jagalah dan mengenakan perlengkapan rohani itu. Nah, kemudian kita akan bertumbuh bersama-sama. Itu pokoknya pada pagi ini di 1 Tesalonika 5 ayat 11 itu ya. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Berarti Rasul Paulus sedang ingatkanlah kepada mereka apa yang mereka sudah lakukan, yaitu saling memang nasihati dan juga saling membangun di antara satu dengan yang lain. Memang kita sangat perlu saudara yang lain. Tidak mungkin kita akan hidup
kehidupan kekristenan ini sendirian. Memang tidak ada di antara kita orang yang cukup kuatnya untuk hidup kekristenan sendiri, dan itu kurang sehat juga, kurang enak. Karena sejak semula kita diciptakan untuk dapat hubungan yang karib sama Tuhan dan juga di antara sesama. Sebenarnya kita diciptakan untuk mendapat komunitas, untuk memang hidup di dalam komunitas itu. Yang pertama memang unit keluarga ya, suami, istri, anak-anak. Tapi di antara keluarga dengan keluarga lain memang ada komunitasnya. Kita harus hidup seperti itu. Yang tertulis di dalam Ibrani 10 ayat 23 sampai 25. Marilah kita berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia, Tuhan Yesus, yang menjanjikannya setia. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, terlebih lagi sementara kamu melihat hari Tuhan mendekat. Wah, itu ada tema lagi, karena hari Tuhan mendekat. Memang kita jangan memang jauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, ya. Itu pentingnya kita berkumpul pada hari Minggu untuk beribadah bersama-sama. Tapi ibadahnya tidak hanya pada hari Minggu. Baik, ada sebenarnya doa fajar itu pada hari Rabu di sini jam 5:30 ya, atau 5:30 ya. Sebenarnya itu pentingnya juga berdoa bersama-sama. Pentingnya juga di antara hari kerja ada yang saling mendorong, saling menghibur. Memang dalam imannya tidak hanya hadir pada hari Minggu dan itu sajalah, dan pulang atau lanjut kerja atau apa saja dan memang sampai jumpa hari Minggu depan. Itu bukan komunitas yang baik di antara kita akan bertumbuh sebenarnya. Gimana komunitas jemaatnya pada yang pertama itu di Kisah Para Rasul. Di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan 47, kita boleh melihat bagaimana jemaat yang pertama itu di Yerusalem hidup bersama-sama. Apa yang mereka utamakan atau bagaimana caranya mereka hidup sebagai jemaat. Dengarkan ini. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semuanya. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kita bisa lihat bahwa memang mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Itu pentingnya kita berkumpul, kita bersama-sama dalam komunitasnya untuk membangun doktrin, pengajaran Alkitabiah. Karena itu mudah kalau sendirian untuk salah paham atau salah menggunakan
firman Tuhan, tetapi di dalam komunitasnya ada pertanggungjawaban, ada pembahasan, kita bisa menggali bersama-sama dan memang bertumbuh sebagai murid Tuhan Yesus. Berarti ada memang pemuridan dan pengembangan doktrin yang benar. Juga ada persekutuan, mereka bersekutu, mereka bersama-sama memang dan hidup bersama-sama. Tidak hanya pada satu hari seperti hari Minggu. Memang mereka sering, hampir setiap hari mereka bersama-sama dengan saudara yang lain. Mereka hidup dalam persekutuan itu. Dan mereka memecahkan roti. Mereka memang melakukan upacara, yaitu lihat mereka dibaptis dan juga mereka memecahkan roti itu perjamuan kudus. Itu sesuatu yang diberikan untuk bersama-sama di antara jemaat lokal, jemaat setempat sebenarnya dirayakan itu. Jangan dirayakan itu sendiri. Itu bersama-sama kita bertumbuh, ingatkan kematian Tuhan Yesus sampai Dia kembali. Nah, juga mereka berdoa, mereka bersatu, ada kesatuan hatinya di antara mereka. Walaupun pasti mereka berbeda-beda, ada yang pada hari itu di antara 3.000 orang yang menjadi percaya dari banyak suku bangsa, bukan hanya orang Yahudi. Itu dari banyak suku bangsa sebenarnya. Dan di antara ruang ini, pagi ini juga ada banyak suku bangsa. Tapi kita kesatuan hati dalam Kristus. Itu dibangun di antara komunitasnya, jemaat. Mereka berkumpul, ada pertemuan rutinitas. Dan mereka memuji Allah, ada penyembahan. Dan Tuhan menambah jumlahnya mereka yang diselamatkan setiap hari. Ada penjangkauan orang, ada penjangkauan jiwa. Memang itu salah satu juga yang kita harus membangun di antara kita sebagai jemaatnya. Untuk bertumbuh di dalam Kristus. Memang bila Anda belum menyaksikan Tuhan Yesus terhadap orang lain yang belum kenal Tuhan Yesus atau belum pernah sampaikan Injil kepada orang lain, ada kehilangan di dalam imannya sebenarnya. Ada kekurangan di dalam imannya sebenarnya. Ingat, bisa bersuka cita atau bergembira sepenuhnya kalau belum pernah. Itu sungguh-sungguh, karena itu sebagiannya arti menjadi murid sejati. Memang amanah agung itu sebenarnya jelas bahwa segala wewenang atau kuasa baik di surga maupun di bumi telah diberikan kepada Tuhan Yesus. Sebab itu, pergilah, jadikanlah segala suku bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Sang Bapa, Sang Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan jangan lupa, aku akan menyertai kamu senantiasa. Berarti kita memang harus menjangkau jiwa, memuridkan jiwa itu, dan hidup dalam komunitasnya sebagai jemaat lokal. Itu juga bisa dilihat di Kisah Para Rasul 4 juga. Tapi waktunya sudah sedikit lagi, berarti saya tidak bisa lanjutkan itu. Tapi bagaimana cara kerohanian bertumbuh di dalam komunitasnya? Memang mengajar dan menjaga pengajaran yang murni Alkitabiah, seperti yang diantara jemaat yang pertama itu. Kita harus memang menjaga kemurnian firman Tuhan. Saya tidak mau sampaikan perkataan-perkataanku sendiri. Aku mau menjelaskan apa yang tertulis di dalam firman Tuhan dan mempraktekkannya. Itu juga bagaimana kita membangun kerohanian di antara komunitas yang baik, melakukan fungsi dan tujuan jemaat setempat sebenarnya. Itu penyembahan, pemuridan, persekutuan, juga ada pelayanan dan penjangkauan. Dan itu menjalankan semua kegiatan saling yang ada di perjanjian baru ini. Saling atau satu akan yang lain. Saling mengasihi. Itu memang yang dikatakan Tuhan Yesus. Dunia ini akan mengenal Sang Bapa di surga karena kasih
kita akan dengan yang lain, ya. Berarti saling mengasihi seperti saling menasihati. Beberapa kali tadi pagi ini kita sudah lihat disuruh dinasihati, ya, untuk saling nasihati. Itu beda daripada menghakimi. Itu tidak menghakimi karena cuma ada satu hakim. Tapi kita menasihati saudaranya yang sedang berdosa atau menjauhkan diri dari komunitasnya. Nasihatilah mereka kembali, nasihatilah mereka bertobat, nasihatilah mereka untuk hidup dalam kasih Tuhan Yesus. Juga memang harus menjadi ramah terhadap yang lain dan saling mengampuni, saling mengajar, saling menegur, dan saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Itu bagaimana di antara jemaat di dalam komunitasnya ini kita akan bertumbuh satu dengan yang lain. Nah, berarti untuk kesimpulannya, bagaimana caranya SPBF ini sedang menjalankan pertumbuhan kerohanian itu di antara jemaat, di antara satu dengan yang lain, ya. Apa saja perlu Anda lakukan untuk menaati firman Tuhan ini pada pagi ini? Apakah perlu minta maaf dan memang mengampuni orang lain? Apakah ada perselisihan di antara jemaat ini? Apakah memang ada yang sedang jarang hadir pertemuan-pertemuan? Mungkin mulai pada minggu ini akan lebih rutinitas, menjadi kebiasaan bersama-sama dengan saudara di sini di SPBF, ya. Apakah Anda sedang menjadi seorang anggota gereja yang ingin bertumbuh? Apakah Anda ingin bertumbuh? Kalau belum ada keinginannya atau cuman okelah dengan keadaannya yang sekarang, berdoalah kepada Tuhan. Mintalah kepada Tuhan untuk memang membangun rasa semangat untuk bertumbuh. Karena memang kita tidak selesai bertumbuh sebagai murid Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus kembali, ya. Dan berjaga-jagalah minyaknya di pelita, ya. Jangan sampai habis. Harus diisi kembali setiap hari, merenungkan firman Tuhan, berdoa bersama-sama dengan saudaranya. Juga memang apakah alasannya Anda untuk hadir pada hari Minggu? Karena itu kewajiban atau memang suka bersama-sama dengan saudaranya? Apa alasannya untuk hadir? Harus memang menjaga hatinya. Karena memang alasannya untuk hadir itu untuk memuliakan nama Tuhan dan menikmati kebersamaan, kesatuan hati dengan jemaatnya, untuk saling membangun, ya. Bagaimana pada hari yang lain? Suka nggak suka main ke doa memang fajar itu atau pertemuan yang lain, atau cuma suka hadir pada hari Minggu? Kenapa? Memang itu harus memang dibereskan dengan Tuhan, ya. Karena hidup kita lebih daripada cuma satu pertemuan. Harus kita perlu satu dengan yang lain di antara minggu kerja juga. Apa alasannya? Atau ada masalah, apakah ada masalah atau pertengkaran di antara saudara lain? Bereskan itu, ya. Jangan sampai memang menaruh kepahitan di dalam hati, ya. Dan apakah Anda sedang bersaksi tentang Tuhan Yesus kepada orang lain? Mungkin belum pernah, karena belum diajari bagaimana caranya, atau mungkin ada ketakutan di dalam hatinya. Tapi salah satu tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus, orang itu berani. Lihat semua contohnya di memang kisah para rasul dan memang di Injil. Sebenarnya mereka berani bukan karena mereka seorang yang kuat.
Mereka berani karena mereka minta kepada Tuhan dan Roh Kudus turun ke atas mereka dan mereka dipenuhi Roh Kudus dan mereka berani. Juga Rasul Paulus pun sendiri meminta keberanian, ya. Dia minta jemaahnya doakanlah dia supaya dia bisa memberitakan Injil sesuai dengan sepatutnya sebenarnya, dengan keberanian. Nah, kita akan saat sejenak waktunya untuk merenungkan ini. Mungkin ada keputusan yang pada hari ini yang harus ambil. Kalau Anda mau didoakan, silakan maju ke depan. Aku rela untuk berdoa untuk Anda. Apakah harus memang membereskan sesuatu hal di dalam hatinya? Apakah mungkin sebelumnya belum ketahui betapa pentingnya memang ibadah bersama-sama atau kebersamaan sebagai jemaat lokal atau sebagai saudaranya? Mulailah hari ini memang tergerak untuk bertumbuh bersama-sama dalam iman bersama-sama. Marilah kita meresponi firman Tuhan. Kalau mau menunduk kepala, berdoa, mau sendirian di situ atau mau minta saudara yang lain untuk berdoa bersama-sama, boleh, atau boleh ke depan kalau ada keputusan. Mungkin belum pernah mengenal Tuhan Yesus. Ini hari keselamatan. Kalau sudah pernah hadir beberapa kali, ada dari latar belakang Kristen tapi belum sungguh-sungguh serahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hari ini boleh menjadi hari keselamatannya. Jangan ditunda lagi, maju ke depan dan berdoa untuk memang menerima keselamatan. Marilah kita memuliakan nama Tuhan. Responi firman Tuhan kita, menaikkan pujian di situ hati. Banyak kita, ya. Silakan bangkit berdiri. Bapak mencintai segala yang
Ajar kami Tuhan mempunyai hati yang lembut, hati seperti Engkau Tuhan, yang mengasihi semua orang Tuhan, tidak mengenal siapa kami Tuhan, tidak mengenal background kami Tuhan, tidak pernah melihat cerita-cerita masa lalu kami Tuhan, karena Engkau mengasihi kami Tuhan, Engkau rela mati bagi kami, menebus dosa kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami ingin belajar mempunyai hati seperti Engkau Tuhan, mengasihi keluarga kami, mengasihi saudara kami, mengasihi teman kerja kami Tuhan, mengasihi siapapun orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Terus ingatkan kami Tuhan, bagaimana kami menjadi anak Tuhan yang takut akan Engkau Tuhan. Ingatkan kami Tuhan, supaya kami bisa tiap hari, tiap minggunya diperbarui iman kami. Ketika Engkau datang kedua kalinya menjemput kami siap Tuhan dengan berita kami Tuhan. Ini kami Tuhan, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini Kau mengingatkan kami bagaimana menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh, mempunyai kerohanian yang hari demi hari bisa bertumbuh Tuhan, baik dalam komunitas gereja, komunitas yang lain Tuhan. Ini kami Tuhan, diserahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara, arahkan kedua tangan kita untuk menerima berkat daripada kita Tuhan Yesus Kristus ada dari surga. Kiranya Engkau diberkati dalam segala usaha dan pekerjaanmu, diberkati dalam keluarga, anak, cucu, dalam pendidikan anak-anakmu, dan kiranya pulanglah dengan penuh kasih sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih, selamat